Dan aku Amanda. Kali ini kita bakal ngobrol soal topik yang deket banget sama kita, yaitu sekolah. Wah, siapa sih nggak tentang sekolah? Tapi kalian pernah mikir nggak sih, gimana sih awalnya sistem sekolah itu ada di Indonesia? Tenang aja, hari ini kita bakal bahas itu bareng kedua teman kita yang gak kalah kerennya. Selamat datang buat Hanif dan Sela. Halo semuanya, senang banget bisa gabung di podcast kali ini. Halo, aku juga excited banget bisa ngobrol bareng kalian. Oke, mari kita mulai. Aku mau tanya nih ke kalian dulu. Apa sih yang ada di pikiran kalian pas dengar kata sekolah? Kalau aku sih kepikiran teman-teman belajar bareng dan ngerjain PR yang kadang bikin pusing. Sama dong. Tapi aku juga mikir soal kesempatan belajar. Sekolah itu kan penting banget buat masa depan kita. Tapi aku juga penasaran gimana ya awalnya sistem sekolah itu muncul. Masa dulu gak ada sekolah kayak sekarang. Nah, itu dia yang mau kita bahas. Yuk kita mulai ceritanya dari awal. Jadi teman-teman, sebelum adanya sekolah seperti sekarang, masyarakat kita juga belajar secara informal. Mereka belajar dari orang tua atau tokoh masyarakat, terutama tentang kehidupan sehari-hari seperti berdagang dan bertani. Betul banget. Sistem ini berjalan secara alami, sesuai dengan kebutuhan masyarakat waktu itu. Nggak ada yang namanya ruang kelas, kurikulum atau ujian, tapi semuanya berubah saat Belanda masuk ke Indonesia. Memangnya apa yang mereka ubah? Belanda memperkenalkan pendidikan formal, tapi jangan salah, mereka memperkenalkan bukan untuk mencerdaskan rakyat Indonesia. Loh, kalau bukan untuk mencerdaskan, terus apa tujuannya? Tujuannya untuk menciptakan tenaga kerja yang bisa mendukung pemerintah kolonial mereka. Jadi mereka mendirikan sekolah seperti folk school atau sekolah rendah untuk anak-anak pribumi. Tapi ya materinya cuma dasar-dasar aja, kayak menghitung, membaca, dan menulis. Berarti pendidikan waktu itu cuma alat untuk kepentingan mereka. Ya, benar banget. Selain itu, akses pendidikan juga diskriminatif. Anak-anak pribumi hanya bisa mendapatkan pendidikan dasar, sedangkan anak-anak Eropa atau elit pribumi bisa menikmati pendidikan yang lebih tinggi. Wah, gak adil banget. Jadi mereka sengaja membatasi peluang pribumi untuk maju. Iya, mereka nggak mau kita jadi terlalu pintar karena mereka takut kita bakal melawan. Tapi ada satu tokoh yang akhirnya berjuang untuk pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, aku pernah membaca buku tentang beliau. Katanya beliau bikin sekolah yang beda banget dari sekolah kolonial ya. Betul, pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa. Ini adalah sekolah yang terbuka untuk semua orang tanpa memandang latar belakang. Beliau percaya kalau pendidikan itu harus membebaskan dan mencerdaskan. hebat banget. Jadi Ki Hajar Dewantara nggak cuma ngajarin tentang pembelajaran biasa, tapi juga nilai-nilai perjuangan dan kebebasan. Kan? Iya. Iya, dan itu salah satu alasan kenapa beliau disebut Bapak Pendidikan Nasional. Bayangin, tanpa perjuangan beliau, mungkin kita nggak akan punya pendidikan yang merata seperti sekarang. Keren banget Ki Hajar Dewantara. Aku jadi makin penasaran gimana perkembangan pendidikan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan jadi salah satu prioritas utama pemerintah. Mereka mulai membangun lebih banyak sekolah dan membuat kebijakan yang mendukung pendidikan untuk semuanya. Oh iya, aku pernah baca tentang kebijakan wajib belajar. Itu mulai kapan sih? Program wajib belajar pertama kali dimulai tahun 1984. Awalnya program ini hanya berlaku untuk 6 tahun pendidikan dasar, yaitu SD. Tapi pada tahun 1994, program ini diperluas menjadi 9 tahun, mencakup SMP. Wah, itu langkah yang besar ya. Pasti ada tantangannya kan? Iya, tantangannya itu banyak banget. Misalnya masih ada daerah yang terpencil yang sulit dijangkau, guru yang jumlahnya kurang, atau fasilitas sekolah yang kurang memadai. Aku pernah lihat berita tentang sekolah di daerah terpencil. Kadang murid-muridnya jalan jauh banget sampai ke sekolah. Aku sedih banget sih kalau dilihat. Betul Hanif, tapi meskipun tantangan yang besar, pemerintah terus berusaha memperbaiki keadaan. Misalnya dengan membangun lebih banyak sekolah di daerah terpencil dan menyediakan program beasiswa untuk anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Dan aku lihat sekarang banyak program
kayak sekolah gratis atau bantuan operasional sekolah. Itu semua tujuannya buat mendukung pendidikan kan? Iya, benar banget. Meskipun belum sempurna, kita sudah melihat banyak banget kemajuan. Sekarang lebih banyak anak yang punya kesempatan untuk sekolah dibandingkan koloni dulu. Setuju, tapi selain pemerintah, kayaknya kita juga punya peran untuk membantu pendidikan di Indonesia ya. Betul banget Hanif, kita bisa mulai dengan hal kecil, misalnya belajar dengan sungguh-sungguh dan menghormati guru. Itu juga bentuk kontribusi kita untuk pendidikan. Teman, dari cerita tadi, apa sih pelajaran yang kita bisa ambil? Menurutku, kita harus bersyukur banget. Dulu gak semua orang bisa sekolah. Sekarang pendidikan jadi hak semua anak di Indonesia. Bener banget, aku juga jadi lebih menghargai perjuangan tubuh seperti Ki Hajar Dewantara. Bayangin kalau beliau nggak berjuang, mungkin pendidikan kita sangat terbatas. Selain itu, sejarah ini juga ngajarin kita kalau pendidikan itu penting banget untuk memajukan bangsa. Jadi, kalau kita sekolah, sebenarnya kita juga ikut membangun masa depan Indonesia. Setuju, kita juga harus belajar menghargai kesempatan yang kita punya sekarang. Jangan sampai kita sia-siakan pendidikan yang sudah diperjuangkan dengan susah payah oleh orang-orang sebelum kita. Iya, betul banget. Dari cerita ini kita bisa tahu kalau pendidikan itu bukan cuma soal pelajaran di sekolah, tapi juga soal nilai-nilai kehidupan. Bener banget, kalau aku sih jadi termotivasi untuk belajar lebih giat. Soalnya pendidikan itu adalah salah satu cara terbaik untuk mengubah baik hidup kita dan membantu orang lain. Aku juga merasa kita punya tanggung jawab untuk terus mendukung pendidikan. Misalnya dengan ikut program sosial atau bantu adik-adik kita belajar. Setuju banget, dan kita juga harus menghormati perjuangan para guru yang udah mengajar kita. Mereka adalah pahlawan tanpa jasa. Wah, keren banget pendapat dari kalian. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat memotivasi teman-teman yang menonton podcast kita. Wah, seru banget diskusi kita kali ini. Terima kasih ya buat Zara sama Hanif yang sudah berbagi pendapat dan wawasan. Sama. Oke teman-teman, itu dia podcast kita hari ini tentang sejarah sekolah di Indonesia. Semoga kalian jadi jauh lebih paham dan makin Semangat buat belajar. Dan mungkin kalian ada ide topik lain yang harus kita bahas, kalian bisa kirim di sini. Jumpa di episode lain. Bye. secara alami sesuai dengan Jamur Kris. Wajarlah kita salah, kita manusia bukan nabi boy. foto. Iya. Anjing. Salah-salah ngadain. Siji, loro, telu. Selain itu, sejarah Siji, Apa sih kamu ini berisik? Gua goreng lu jadi ayam bawang putih. Nah, selain itu, temen yo. Udah tuh. Siji, loro, telu. selain itu, sejarah ini juga mengajar. diamlah. Diam, putih. Siji, loro, telu. Selain itu, sejarah ini juga Mas mual lah cok. Ayo, kita foto lagi. 1, 2, 3. Cinta masih gak bodoh, cinta gini. Ayo, 1, 2, 3. Duh, ada gini saya gimana? Ayo, 1, 2, 3. Seru banget diskusi kita kali ini. Terima kasih ya buat Zara sama Hanif. Oh, alah, oh, terus aneh. Terus ada sih gue sih. Siji, loro, Telu. Setelah ini aku dari kopikan 1, 2, 3. sahabat ya. Aman.